Teman-teman, selanjutnya kita akan langsung menyimak paparan dari narasumber yang pertama. Yang terhormat Kak Samantha yang saat ini ada di Malaysia. Kepada Kak Samantha kami persilahkan. Waktunya 20 menit dari sekarang. Oke, pertama-tama ini ya, dengar ya suaranya? Iya Kak, terdengar. Halo, Assalamualaikum semuanya. Kelas 12 ya ini ya. Jadi di sini kita santai aja ya pakai ini biar kita nggak ngantuk juga. Kalau terlalu formal nanti ngantuk deh kelihatannya. Jadi kita di sini agak santai aja. Jadi aku dari Universitas Teknologi Malaysia. Nah, di sini aku akan jelasin kenapa, terus juga gimana caranya, terus persyaratannya apa aja, terus benefit-benefit apa yang beda kalau kalian kuliah di Indonesia nanti. Nah, di sini kenalan dulu ya, karena biasanya kan kalau nggak kenal nanti maka tak sayang gitu. Jadi kita kenalan dulu. Nama aku Samantha Anastasia, terus jurusannya Urban and Regional Planning angkatan 18. Urban and Regional Planning itu jurusan tata kota di sini PWK. Jadi kalau misalnya ada yang mau ambil jurusan itu boleh tanya-tanya nanti. Nah, ini isinya nanti video profil UTM, habis itu gimana caranya kuliah di sana, terus proses apa aja, itu tentang kehidupan aku nantinya di UTM-nya. Nah, pertama-tama kita lihat video profilnya UTM. Permisi Kak Samantha, suara dari share screen-nya tidak muncul. Mungkin bisa dicentang terlebih dahulu. Ya, post dulu. Ini udah di-share sama sih. Because conducive environment triggers creative minds. We empower students to be active contributors in the ecosystem. UTM embraces inclusivity and diversity. Together, making a difference, our entrepreneurial talents continue to improve the quality of life. We reach out to where it matters, the society. Treating water for consumption. Our research products and services have made a difference to many lives. We provide engineering solutions for sustainable development
and our engineering solutions uplift the quality of life and well-being. Our experts are mobilized to affected sites to respond to calls for help. We are proud to serve and make a difference. UTM strives with total commitment to attain excellence in science, technology and engineering for the well-being and prosperity of mankind. UTM, prospering lives. Nah, itu tadi, belum. Udah. Itu tadi itu video profilnya dari UTM. Jadi UTM di sini kan emang core-nya dia teknologi. Jadi kita nawarinnya, UTM nawarinnya jurusan-jurusan teknologi kayak teknik sipil. Di sini S-nya mereka yang nomor 1 fakultasnya emang arsitek sama teknik sipil. Nah, di sini kita bisa lihat yang UTM ini berdasarkan QS ranking. Kalau ada yang nggak tahu, QS ranking itu biasanya yang menentukan top university-nya atau enggak gitu. Jadi kalau dilihat yang di sini ada yang Southeast Asia itu atau yang Asia Tenggara, jadi Indonesia, terus Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, dan lain ASEAN itu. Di sini UTM ITB, UI di sini 9, ITB ada peringkat 13. Terus kalau secara keseluruhan di dunia itu peringkat 191. Nah, di sini aku bakal cerita kok bisa sekolah di UTM. Jadi gini, kita sharing aja ya di sini. Pertamanya, aku emang nggak niat ke PTN. Aku daftarnya tuh IPDN dulu. Nah, habis itu, secara nggak langsung tuh kita harus ada backup plan kan. Nah, di sini UTM itu kenapa bisa dibikin backup plan? Karena mereka emang nggak ngadain beasiswa yang S1 gitu. Mereka ngadainnya beasiswa S2 dan S3-nya. Nah, di sini berarti kita artinya self-funded semua. Tapi kenapa kok di UTM kan milihnya? Di sini aku milih UTM karena ada jurusan URP-nya itu, Urban Regional Planning atau PWK-nya. Terus habis itu dilihat-lihat juga, aku consider juga yang QS ranking-nya itu, mereka emang S-nya tuh di teknik, dan yang nomor 1-nya tuh arsitek. Sedangkan jurusan aku tuh di bawahnya arsitek gitu. Satu fakultas sama arsitek. Jadi di sini udah bakalan kelihatan kualitasnya nantinya, fasilitas dan lain-lain itu bakalan bagus. Nah, apa aja sih syaratnya kalau mau kuliah di UTM? Pertama, of course ya, foto pas gitu-gitu, terus paspor, habis itu akta kelahiran, KTP. Nah, di sini yang penting itu rapot SEM 1 sampai SEM 6, habis itu sama IELTS minimal 5.5. Di sini rapot SEM kalian itu setiap fakultas itu beda-beda sih. Mereka nentuin marginnya itu. Jadi kalau misalnya emang ngambilnya teknik, otomatis kalian harus dapat rata-rata nilai itu 85. Terus kalau misalnya di sana pun juga ada yang untuk IPS sih, ada HRD sama psikologi sama manajemen teknologi juga. Nah, itu marginnya mungkin lebih rendah karena namanya aja Universitas Teknologi Malaysia kan. Jadi kita benar-benar menjaga kualitas teknologinya itu. Jadi kita kualitasnya otomatis kualifikasinya juga harus tinggi. Terus yang keenam ini ada IELTS minimal 5.5 ini. Kalian bisa
ngambil kelas IELTS dulu atau gimana buat pelatihannya. Karena kalau IELTS ini menurut aku penting karena di sana otomatis semua pelajarannya pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Melayu atau bahasa lainnya gitu. Jadi semuanya pakai bahasa Inggris, dan di Malaysia itu emang second language-nya mereka itu bahasa Inggris, dan semua mereka itu pasti bisa bahasa Inggris. Dan Inggrisnya mereka itu pakai UK, bukan yang US. Jadinya pakai IELTS ini. Nah, terus apa sih yang terjadi kalau misalnya rapot SEM kita itu di bawah rata-rata? Biasanya mereka itu ngadain kelas kayak penyetaraan dulu. Penyetaraan itu ngambil 1 semester. Habis itu kalian harus dapat A sampai C, nggak boleh ada D-nya. Kalau misalnya ada D-nya, kalian otomatis ngulang gitu. Habis itu kan kalau misalnya udah selesai, baru kalian boleh lanjut ke S1. Nah, biasanya aku akan ceritain kehidupan aku di sana gimana. Nah, untuk akomodasi biasanya itu mereka nyediain college atau namanya itu asrama. Di sini asramanya itu pasti dipisah, cewek sama cowoknya dipisahkan. Habis itu ini bentukannya, jadi itu tuh mirip-mirip apartemen, terus dalamnya tuh bisa single, twin, atau triple gitu. Nah, untuk transport, karena kalian lihat tadi di video itu, kan UTM ini luas banget, 200 hektar gitu. Jadi mereka itu setiap ke fakultas, mereka nyediain bus ini buat ke fakultasnya kita. Jadi kita nggak habis duit di transport juga. Habis itu mereka juga bisa nganterin ke luar UTM-nya juga. Nah, untuk fasilitasnya mereka banyak banget karena mereka 200 hektar nih. Mereka ada stadium, habis itu ada berkuda, kolam renang, habis itu ada gym. Itu tuh semuanya buat mahasiswanya itu free gitu. Nah, ini untuk kantin, biasanya kita makannya tuh self service, tapi ada juga sih yang kayak udah beli 1 porsi gitu. Nah, ini kantinnya tuh kayak gini bentukannya. Nanti kita ngambil makan nasinya sendiri, habis itu, dan average-nya tuh biasanya aku untuk sekali makan itu RM5, which is yang masih 15.000 atau 18 ribuan gitu. Dan itu kenyang banget, dan karena self service kayak berasa all you can eat gitu kan. Ambil nasinya banyak, habis itu bisa dibuat makan berapa kali gitu. Nah, habis itu, nah untuk lifestyle biasanya kan kita mikirnya gimana nih cuci baju dan lain-lain. Nah, di sini tuh ada laundry gitu, namanya Dobi kalau di sana. Mereka kayak satu kali cuci itu RM8 lah habisnya. Jadi kumpulin banyak-banyak dulu biasanya, terus baru dicuciin dan langsung kering. Habis itu kalau udah kering langsung dilipetin gitu. Terus ini ada bazar Selasa sih. Jadi setiap Selasa bakalan ada pasar Selasa ini. Nah, oh iya, aku tadi lupa jelasin kalau ITM itu ada di Johor, dan mereka juga ada yang di KL. Nah, yang di KL itu dia untuk yang diploma S2, S3-nya. Terus yang untuk S1 semuanya itu ada yang di Johor ini. Nah, untuk kelasnya bentukannya sih kayak gini. Karena kelas aku Urban Regional Planning, otomatis bakalan tentang desain, habis itu market dan lain-lain, tentang kehidupan studio pasti. Nah, bentukannya kayak gini untuk presentasi, untuk bikin market dan lain-lain. Nah, urban planning sendiri kita pasti kerjanya kelompok. Sebelum COVID ini studio itu dibuka 24 jam. Jadi kalian mau ngerjain sampai tidur di sana, mau mandi di sana juga nggak apa-apa. AC-nya juga nyala 24 jam. Jadi mereka benar-benar
memfasilitasi mahasiswanya dengan betul-betul baik gitu. Nah, habis itu ini ada yang terakhir, karena kita kuliah di luar negeri, otomatis kita harus cari benefitnya dong, apa ya yang bisa menguntungkan kita gitu selain sekolah di luar negeri nih. Nah, di sini aku tuh ada caranya tuh ikut organisasi PPI ini. Karena di sini kan PPI ya, PPI itu ada di univnya sendiri, habis itu di negaranya, habis itu ada yang di dunia, habis itu ada yang IASEC. Nah, kebetulan aku ikut yang PPI UTM ini sama IASEC. Di sini kalian itu bisa dapat link yang internasional gitu, yang worldwide, dan bisa kita pakai lah setelah kita kuliahnya nanti gitu. Dan sedangkan kayak sekarang aja udah kerasa gitu loh, karena kita ikut PPI ini, kadang kalau aku ke Jakarta aja gitu, otomatis udah teman-teman yang dari PPI itu udah kayak, ayo ya kesini gitu. Terus diajakin, terus apalagi info-info magang atau lain gitu. Nah, kalau IASEC ini aku pakainya, mereka kan IASEC ini kalau yang belum tahu itu di bawahnya PBB ya, di bawahnya United Nations. Nah, di sini kalian bisa dapat experience yang luar biasa, karena di sana orang-orangnya tuh positif dan keren semua gitu. Awalnya aku juga minder gitu karena akunya kan agak ya udah be aja, mau ikut-ikut aja gitu. Sedangkan mereka tuh yang positif banget, habis itu yang ceria, selalu ceria kayak gitu. Dan di situ aku nerima pengalaman banyak banget dari IASEC. Akhirnya gain confidence-nya aku, terus dapat link-nya juga. Dan kalau bisa dilihat di foto itu ada yang dari Brazil, Indonesia, terus ada Uruguay, Chinese, kayak gitu kan. Nah, itu tuh bisa kalian pakai gitu loh kalau misalnya kalian, let's say kalau kalian akan punya perusahaan atau apa, kalian punya gitu. Nah, itu sih dari aku. Ada kurang berapa menit lagi ya? Kurang 1 menit lagi, Kak. Oh ya udah sih, itu aja dari aku. Makasih.